Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kemudahan-kemudahan untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dapat istiqomah dalam kebaikan sampai akhirnya di akhir kehidupan kita mencapai predikat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita semua memiliki ujian, cobaan dalam hidup ini. Ada yang mungkin sedang berjuang melawan penyakit, ada yang sedang berjuang untuk mencapai cita-cita, dan ada yang mungkin sedang berjuang untuk segala macam urusan yang harus dia selesaikan dalam kehidupan ini. Namun kita tidak pernah tahu sekeras apa usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencintai takdirnya masing-masing. Kita tidak pernah tahu betapa beratnya perjuangan yang mungkin kita alami atau mungkin saudara-saudara kita alami, dan mereka semua dan mungkin kita semua tetap sabar dan teguh dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam sebuah tafsir dikatakan ayat ini juga mewanti-wanti kita agar terus sabar dan menjalankan kehidupan dengan penuh kesabaran, karena tidak mungkin kita sebagai manusia ini selalu mendapatkan takdir yang kita senangi saja. Tetapi pasti dalam kehidupan itu kita akan ada takdir yang mungkin tidak kita sukai, tetapi itu semua pasti akan terjadi dalam kehidupan. Maka kesabaran inilah senjatanya untuk menghadapinya. Kemudian ketika kita melihat ada orang yang mungkin sedang mendapatkan ujian, kita hati-hati dalam berucap dan bertindak. Jangan sampai kita tanpa sadar mengganggu keikhlasan seorang dalam menjalani ujiannya masing-masing. Jangan sampai kita merasa memotivasi mereka untuk tidak bersabar terhadap ujian. Ya. Maka kita terus motivasi orang-orang yang mendapatkan ujian itu untuk terus bersabar dan bersabar. Karena itulah senjata seorang muslim. Kemudian apabila kita justru mengarahkan kepada orang itu ya agar tidak sabar dalam menghadapi ujian, maka kita akan terjerumus kepada dosa. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan seorang perempuan yang ahli ibadah, kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata,
ya Muhammad, innahu qad atatka umra'atin min ummatik. Faqala man hiya? Qala amra'atin sawwamatun qawwamatun walakinnaha tu'jiranaha. Qala hiya finnar. Jibril datang kepadaku dan berkata, kata Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya ada seorang wanita dari umatmu yang datang kepadaku. Aku bertanya kepadanya, siapa dia wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, dia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan sholat malam, tetapi dia suka menyakiti tetangganya. Maka aku berkata, dia di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hadis riwayat Ahmad. Maka mari kita jadikan diri kita sebagai sumber dukungan dan motivasi untuk memberikan dorongan kepada orang yang mungkin saat ini mendapatkan ujian apapun itu, untuk terus dia bisa bersabar dan menjalankan kehidupannya dengan kesabaran, sehingga perjuangan mereka dalam menghadapi ujian senantiasa semakin kuat, semakin istiqomah dalam melaksanakan hidupan ini dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah ridhonya kepada kita semua, petunjuknya agar kita bisa terus memotivasi orang-orang yang mungkin saat ini sedang terkena ujian untuk terus bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini banyak sekali hal yang sangat terjadi di negara kita ini. Di sana, di Timur Tengah sana, Palestina, saudara kita saat ini sedang luar biasa ujiannya itu. Dari tahun 70-an sampai sekarang itu mereka itu dijajah oleh Israel, ya, dijajah oleh kaum Yahudi yang senantiasa dia tidak mau membebaskan, ya, tawanan-tawanan dan seterusnya. Jadi Palestina ini punya negara, tetapi Israel ini ingin menduduki negara Palestina. Nah ini, jadi padahal Israel ini tidak ada tempat, tidak disebut negara, tetapi dia malah mau mengambil paksa tanah Palestina, bahkan Masjidil Aqsa mau dikuasainya. Dan sekarang terbukti di berbagai macam media viral di mana-mana. Dan anehnya ada orang yang dukung Israel. Ini aneh sekali, sangat aneh sekali ada orang yang mendukung orang. Kita tidak harus menjadi orang Islam, menjadi manusia saja melihat tindakan Israel laknatullah alaih, Yahudi yang senantiasa menghancurkan Palestina itu harusnya sudah tersentuh ujian yang sebesar itu. Anak-anak kecil, perempuan yang tidak bersalah, ya, tidak ada orang-orang pribumi di sana yang senantiasa mereka tidak tahu menahu hal yang terjadi. Itu justru dijajah. Bahkan Masjidil Aqsa saat ini digempur habis-habisan. Mereka berani memasuki Masjidil Aqsa itu menggunakan sepatu-sepatu mereka dan berteriak, menembakkan dan seterusnya. Nah ini, tetapi herannya masih ada orang yang seperti ini. Makanya ini heran, ya, bukannya kita memotivasi Palestina untuk bersabar, untuk memberikan doa-doa yang terbaik kepada mereka, malah ini pro ke Israel. Ini luar biasa, ya. Ini sangat mengharukan sekali, sangat menyedihkan sekali kalau masih ada juga yang membela orang yang menjajah. Nah ini luar biasa. Maka mudah-mudahan kita berpihak pada pihak yang benar, ya, kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, di Masjidil Aqsa dan sekitarnya, agar mereka bisa bersabar. Mudah-mudahan yang mungkin saudara-saudara kaum muslimat kita yang mungkin sudah dipanggil oleh Allah gara-gara kejaman orang-orang yang jahat itu, senantiasa mereka yang sudah wafat husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.
Amin ya Allah lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma usul ikhwanana al-muslimina fil masjidil aqsa khasah wa fi Filistin ammah. Allahumma usul ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma alayka bil yahudi zalimin. Allahumma alayka bil yahudi al-mu'tadin. Allahumma alayka bil yahudi al-mal'unin. Allahumma anzil alaihim wa ala man awanahum ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qawmi az-zalimin. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فانصرنا إخواننا المسلمين إنك خير الناصرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian saya sampaikan, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya kiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab wa nahnu ta'allam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.